Ini ada makam, tapi sudah tidak ada nisan sama sekali. Ini kemungkinan areal perkampungan zaman dulu. Dan kita menemukan ini di sini. Ada lesung. Ya, betul, ini area perkampungan, guys. Ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ya. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman sahabat Dani Elbona Channel. Bersama saya Dani Elbona di petualangan ke pelosok-pelosok ke pedalaman. Hari ini saya akan membawa teman-teman mengunjungi sebuah bekas perkampungan yang telah berubah menjadi hutan dan sekaligus melihat air terjun di belakang perkampungan ini. Kampung ini dahulu kala bernama Siduldul yang terletak di Desa Jonggenihuta, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan kampung Siduldul ini sudah tidak ditinggali lagi. Tetapi dari keterangan beberapa warga yang saya temui menyebutkan bahwa kurang lebih 100 tahun kampung ini sudah tak berpenghuni lagi, dikarenakan orang-orang tua yang sudah meninggal dan keturunan mereka tidak mau lagi tinggal di tempat yang tergolong ekstrim dan jauh dari jangkauan jalan ini. Seperti apa perjalanan kita selengkapnya, teman-teman? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa berikan dukungan kepada saya dalam petualangan-petualangan seru yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan beri masukan melalui komentar. Nah teman-teman, hari ini saya membawa teman-teman dulu ke Siduldul untuk melihat sebuah kampung tua yang sudah tidak ditempati itu di sini. Ya, itu kampungnya. Itu, teman-teman, kita zoom dulu. Nah, itu yang banyak pohon besar. Dan di sini ada air terjun. Ada air terjun yang sangat eksotik, teman-teman. Masih di Desa Jonggenihuta, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Ya, ini saya sedang di pinggir jalan. Nanti kita akan naik sepeda motor sampai ke dekat dengan gubuk-gubuk di tepi danau itu, baru kita akan jalan kaki. Tidak terlalu jauh, tapi karena dia menanjak dan sudah tidak pernah dilalui orang, kemungkinan kita akan memakan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke situ dan sampai ke air terjunnya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke air terjunnya. Oke, kita gas, guys. Seperti apa perjalanan kita, ikuti terus. Terima kasih. Nah, ini kita sudah sampai di tepi danau di Jonggenihuta, teman-teman. Ya, kampung itu kurang lebih di sana. Coba kita lihat dulu. Air terjun dan kampung tuanya itu ada di sini. Coba kita lihat dulu, teman-teman, ya. Dari sini supaya teman-teman bisa bayangkan nanti. Nah, dari keterangan warga katanya itu. Nah, ini di antara pohon kelapa inilah kampung-kampung itu zaman dulu. Pohon kelapa yang ini. Nah, kurang lebih di situ. Nanti kita akan jalan ke sini. Kemudian kita menyeberang sungai sampai ke atas itu. Lumayan jauh. Ya. Nah, ini dah Danau Toba di daerah Jonggenihuta, teman-teman. Oke. Kita ambil sepeda motor kita dulu. Kendaraan kita hanya sampai di sini, nanti akan saya parkir ke sana. Kemudian kita akan jalan kaki perkampungan itu menuju air terjun. Ada kampung di sana dan di dekat kampung itu ada air terjun yang indah. Kemudian ini adalah Desa Jonggenihuta.
kurang lebih 20 meter ke sana itu pemukiman yang ramai. Teman-teman ya, ikuti kita selengkapnya. Hari ini tujuan kita adalah ke kampung tua yang sudah ditinggalkan, namanya Siduldul. Katanya ada kampung di sana dulu. Nanti kita lihat seperti apa. Tonton terus video ini, jangan di skip. Kemudian ada air terjun juga di sana, namanya orang-orang sebut Bidadari. Nah, jadi saya akan parkir sepeda motor di sini dan jalan kaki. Kurang lebih kita lihatlah nanti. Orang prediksi karena jalannya itu curam dan ekstrim, kemungkinan besar 1 jam kita bisa sampai ke sana. Oke, thank you. Saya lanjut dulu. Nah, ini sepeda motor kita parkir di sini, teman-teman. Sebenarnya jalan itu masih menuju ke kampung. Ada kampung di sana dekat, tinggal 20 meter lagi. Nah, jalannya dari sini kita masuk dulu. Ini sepertinya bekas tali air ya. Ini ada sungai kecil dan pohon besar. Belum banyak yang tahu tentang tempat ini, teman-teman. Air terjun di dalam hutan. Kita spill dulu. Ini sepertinya sungai. Kalau hujan dia pasti besar ini airnya. Pohonnya besar banget. Besar banget pohonnya. Sepertinya habis longsor. Kita harus hati-hati, guys. Karena memang musim hujan ini banyak longsoran. Nah, kita akan ke tengah hutan itu. Tuh, kita bakal nanjak jauh lagi. Ada selang, mungkin ada petani yang mengambil air untuk menyiram tanamannya di sana. Karena di sini kan ada sungai yang berasal dari terjunan itu. Nah, kalau ini sudah jalan lama. Kita sudah ketemu jalannya. Ini jalan yang sudah lama dibuat. Hanya saja jarang dilalui. Jalannya benar-benar jalan hutan. Banyak kelapa di sini, teman-teman. Ini ada banyak kelapa. Banyak buah kelapa di sini. Itu pohon kelapanya. Guys. Setelah melalui perjalanan menanjak kurang lebih setengah jam,
saya pun tiba di bekas perkampungan tempo dahulu yang sudah ditinggalkan itu. Kampung bernama Siduldul yang masih banyak menyisakan benda-benda bersejarah zaman dahulu berupa lesung dan sebuah pemakaman di bawah pohon besar yang lumayan menyeramkan. Nah teman-teman, ini dalam perjalanan hutan mau ke air terjun itu, saya ketemu ini. Ada bekas perkampungan kemungkinan dulu karena di sini ada makam, tapi sudah tidak ada nisan sama sekali di sini. Ini ada makam, sudah terbuat dari semen. Tuh, teman-temannya, ada makam juga di sini. Permisi. Dan ini kayu pohon-pohonnya sudah sangat besar, guys. Nah, besar kemungkinan ini zaman dahulu perkampungan. Ini kemungkinan zaman dahulu perkampungan, teman-teman. Ya. Ini arealnya luas dan datar. Ini kemungkinan areal perkampungan zaman dulu, teman-teman. Ini besar kemungkinan ini dulu perkampungan. Dan kita menemukan ini di sini. Ada lesung. Ya, betul, ini area perkampungan, guys. Ini perkampungan zaman dahulu karena kita ketemu lesung ini. Ini lesung zaman dulu, teman-teman. Ini lesung zaman dahulu. Coba teman-teman lihat. Ya. Ini lesung zaman dulu. Tuh. Nah, ini juga areal yang luas. Areal yang luas. Besar kemungkinan rumahnya dulu berdiri di sini. Ada rumah-rumah di sini dulu dan di bawah ini. Di bawah sini. Karena itu sudah pasti ya. Karena di sana tadi kita ketemu makam dan ini ada lesung. Lesung zaman dahulu. Di sini juga ada bambu. Nah, perkampungan orang Batak zaman dahulu itu kan biasanya ditandai dengan pohon-pohon bambu. Nih. Oh ya, ini dulu kampungnya, teman-teman. Ini pohon bambunya ini. Jadi ditanam sebagai safety supaya karena kampung ini dibangun di atas di lereng perbukitan. Jadi ditanam bambu di jurang-jurangnya supaya tidak longsor. Dan ada pohon kelapa juga ini. Ada pohon kelapa. Tapi sudah menjadi hutan, teman-teman. Sudah menjadi hutan. Sudah menjadi hutan. Nah, ini juga kita ketemu lagi lesungnya, teman-teman. Kita ketemu lesungnya lagi. Nah, ini. Kita ketemu lesung lagi nih. Ini, guys. Coba teman-teman lihat. Wow. Nih. Ini lesungnya, guys. Tuh. Ini sebuah lesung, guys. Tadi di sana kita sudah ketemu satu lesung, kemudian kita ketemu lagi di sini. Kita ketemu ini lagi. Lesung ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ya. Berarti dulu ada kehidupan yang ramai di sini. Ini lesung digunakan untuk menumbuk padi, teman-teman. Ini. Ya.
Ini dia. Tuh, itu dia teman-teman. Kita ketemu banyak benda-benda bersejarah di sini. Yang lain mungkin masih ada. Yang lain itu juga ada batu-batu yang kemungkinan dibentuk oleh manusia. Dari bentuknya karena berbentuk persegi 4. Dan ini semua sudah hutan, guys. Sekarang ini sudah menjadi hutan belantara. Sudah menjadi hutan belantara yang ternyata bisa kita pastikan dulu adalah kampung, teman-teman. Ya. Yang bisa kita pastikan bahwa ini dulunya adalah perkampungan. Sudah ditinggalkan, sudah ratusan tahun ini ditinggalkan. Tuh teman-teman, pohonnya juga sudah besar-besar. Oke, nanti kita akan lanjut ke air terjunnya. Katanya diterjun di sini. Ada 2 lesung yang kita ketemu di sini di area perkampungan yang sudah ditinggalkan ini. Ada 1 lesung di sini, kemudian di atas sana 1 lagi. Kita lanjut dulu. Tapi tujuan kita ke sana terus. Saya sama sekali belum pernah dari sini. Jadi saya hanya meraba-raba jalannya. Dari bekas perkampungan tua ini, saya pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke air terjun yang menurut keterangan orang-orang yang pernah ke sini tidak berapa jauh dari tempat ini. Tetapi walaupun tidak berapa jauh, melalui hutan rimba yang sudah semak dan banyak pohon-pohon yang berduri dan cukup berbahaya, membuat waktu saya menempuh air terjun dari kampung ini lumayan lama. Sarang semut. Dari mana kita lewat ini? Hati-hati guys ya, ini pohon berduri dan durinya ini panas guys, durinya ini panas, kita bisa demam buatnya itu, durinya beracun. Itu namanya pohon tede-tede, kalau orang Batak bilang pohon sisir. Ini jejak-jejak kaki binatang, babi hutan sepertinya. Ada yang kesini berarti, mungkin pemburu. Ada pemburu yang pernah kesini, sepertinya. Nah ini dulu tali air, teman-teman. Ini dulu tali air, bondar namanya. Ini tali air zaman dahulu. Mungkin ini sudah ketemu ya. Ini aja kita ikuti tali airnya, pasti nanti ketemu. Nah, pasti karena dari cerita warga di kampung ini, air terjun itu sumber dari
air untuk sawah warga, mata air irigasi juga, jadi dibuatkan tali air. Masih menanjak. Kita istirahat dulu guys. Istirahat dulu. Masih menanjak ke belakang tuh. Masih jauh lagi kita menanjak. Sudah mulai kedengaran suara airnya. Ya betul. Nih kita ketemu bekas waktu di bawah sana orang-orang masih mengerjakan sawah. Ini kita ketemu besi namanya talang untuk mengambil air. Oke, tadi air di sana. Ini kita sudah ketemu. Ini. Jadi kita sudah nggak salah jalan. Air terjunnya sudah dekat, teman-teman. Nah ini dia tali airnya. Dan teman-teman sudah bisa dengar suaranya. Ini bondar namanya kalau dalam orang Batak bilang. Tali air zaman dulu. Tali air zaman dulu. Ini kita sudah jauh dari pemukiman. Di dalam hutan guys. Teman-teman lihat. Wow, sudah kedengaran suaranya guys. Nah ini dia teman-teman. Sepertinya kita sudah sampai. Wah, baru ada longsor di sini. Ada longsor guys. Kita nggak boleh lama-lama di sini, ada longsor. Ada longsor teman-teman. Tuh. Kita nggak boleh lama-lama di sini guys. Dan ini sepertinya masih baru. Pas musim hujan ini. Pas di air terjunnya pula longsornya. Dan akhirnya saya pun tiba di tujuan akhir saya, air terjun yang belum banyak dikenal orang. Air terjun ini bahkan belum memiliki nama yang pasti. Hanya sedikit orang yang sudah pernah sampai ke sini. Mereka menamai air terjun ini
sebagai air terjun bidadari, karena keindahan air terjun yang tersembunyi ini bagai tempat pemandian para bidadari-bidadari dalam cerita dongeng. Air terjun setinggi kurang lebih 35 meter ini jatuh tepat di bawah sebuah lembah yang hampir menyerupai lingkaran, tersembunyi dan sangat eksotis. Wow, mantap banget guys. Ini mantap. Tinggi banget. Dan dia betul-betul benar-benar dikelilingi oleh sebuah lembah yang hampir membentuk lingkaran, teman-teman. Ya, dikelilingi oleh lembah yang tinggi dan hampir membentuk lingkaran. Mantap guys. Tapi kita nggak bisa lama-lama di sini, teman-teman, karena ini saya lihat ada longsoran. Tuh, bahaya kita terlalu lama di sini. Oke guys, waktunya kita pulang. Karena ini juga sudah agak mendung, sepertinya akan hujan. Aduh. Kita harus segera pulang karena ini rawan banjir guys. Sepertinya baru-baru banjir dan longsor. Baru-baru meluap tuh teman-teman, lihat. Nih, longsor dan kayunya tumbang. Coba teman-teman lihat. Baru longsor dan kayunya tumbang itu. Itu air terjunnya. Tingginya sekitar 35 meter.
Ini bahaya ini kalau kita lama-lama di sini. Makanya lebih baik kita pulang dulu. Teman-teman, kita pulang dulu. Oke. Nggak baik kita berlama-lama di sini. Sebaiknya kita pulang. Di bawah itu juga sepertinya masih ada air terjunan. Karena ini sudah langsung curam ke bawah, guys. Masih ada terjunan sepertinya. Nah, di sini mungkin sudah aman merokok dulu kita sebatang. Kalau pulang kita menurun ini. Sama juga sama bahayanya. Cuman kalau pulang tidak terlalu capek hanya takut licin. Ya, karena ini lembab karena ditutupi karena tidak pernah mendapat sinar. Jadi dia lembab dan licin sekali, teman-teman. Kita lanjut dulu. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Banyak pohon-pohon yang tumbang karena musim kemarau. Jadi tanah di bawah ini kan humus dan labil, teman-teman. Banyak pohon-pohon yang tumbang beserta dengan akarnya di bawah itu tadi. Kita harus cepat-cepat. Jangan sampai kita masih di sini sampai hujan turun. Itu bahaya, teman-teman. Ya, itu bahaya. Tapi perjalanannya cukup sulit karena banyak pohon tumbang. Kemudian di atas pohon itu sudah merambat tumbuhan sisir ini. Tumbuhan sisir yang berduri ini. Kemudian ketika pohonnya tumbang, dia menghalangi jalan. Dan jalan itu dipenuhi oleh tumbuhan berduri seperti ini. Jadi kita nggak bisa lewat. Tetap hati-hati, teman-teman. Tetap waspada. Karena bulan Oktober musim hujan di daerah Tanah Batak di Tapanuli. Ini lereng gunung yang curam, guys, sebenarnya. Jadi kita memang butuh hati-hati. Harus betul-betul ekstra hati-hati kita ketika lewat di sini. Gak boleh sembrono. Silap sedikit ini bahaya.
usahakan tidak panik juga, teman-teman. Jangan sampai panik. Oke. Berapa lembar kan? Sudah kita lalui. Oke.